Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marsianus Yunus Jeki dengan NPM 0221181173 dengan mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Ramlan, itu tentang manajemen informasi sistem. Dapat saya simpulkan dan saya sudah membuat PPT yang saya rangkum dari materi awal sampai akhir. Saya buat ke dalam PPT dan akan saya jelaskan. Dari materi SIM dapat saya simpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen atau SIM yaitu serangkaian sistem informasi yang misalnya gunakan para suatu entitas organisasi formal, perusahaan dan lain-lain yang berbasis komputer mampu mentransfer data menjadi serangkaian informasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh manajer dan telah disepakati bersama. Dapat diartikan dengan informasi yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Bagi perusahaan itu kan SIM ini dapat menjadi suatu acuan untuk mengambil suatu keputusan melalui informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM dapat menerbitkan suatu organisasi atau perusahaan dalam sebuah informasi yang terkandung tidak cocok dengan kebutuhan yang diinginkan atau informasi yang bercampur baur dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan SIM ini adalah untuk meningkatkan manajemen yang didasarkan kepada berita-berita, institusi, dan pemecahan masalah yang terisolasi kepada manajemen yang didasarkan pada informasi secara sistem. Sistem informasi sangat mendukung proses manajerial, itu sangat mendukung seorang manajer itu sangat penting sekali dalam mengambil suatu informasi karena manajer dalam organisasi atau perusahaan memainkan 3 kategori peranan, yaitu peranan yang bersifat interpersonal, peranan informasional, dan peranan suatu pengambilan keputusan. Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam satu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dan suatu organisasi, dan menyediakan pesta luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adanya sistem informasi dalam sebuah perusahaan sangat membantu para karyawan dalam bekerja, jadi pekerjaan mereka menjadi efektif dan efisien. Dari materi yang kedua yaitu bab 1 sistem informasi berbasis komputer, dapat saya rangkum dan saya simpulkan berikut. Dapat disimpulkan bahwa dari siklus kehidupan sistem dan tahapan-tahapan yang dilakukan atau dikerjakan oleh seorang manajer. Yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu di mana peran manajer sangat mendefinisikan suatu masalah dalam melihat masalah apa yang akan terjadi ke depannya. Contohnya ada suatu masalah dan manajer ini harus tahu, misalnya di dalam perusahaan ini memproduksi bahan makanan. Jadi seorang manajer ini harus tahu apa target konsumennya, apa masalah dalam konsumennya, harus tahu. Yang kedua itu analisis atau mengatur dan melihat penelitian sistem. Yang ketiga yaitu rancangan, di mana seorang manajer merancang suatu sistem menjadi suatu informasi yang baik. Yang keempat itu penerapan, itu proses penerapan di mana suatu sistem dapat dilaksanakan agar menjadi sistem dapat digunakan. Yang kelima itu penggunaan. Yang penggunaan ini dari semua sistem sudah di tahap awal itu tahap perencanaan, begitu tahap perencanaan selesai yaitu dianalisis, sudah di beresnya dianalisis yaitu dirancangan, sudah dirancangan yaitu baru penerapan dan baru bisa digunakan. Dari bab 2 yaitu teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Kesimpulan dari bab 2 adalah di mana peran suatu informasi sistem tidak terlepas dari yang namanya sumber daya manusia. Karena suatu sistem tidak dapat berjalan tanpa bantuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Dengan bantuan sumber daya itu sendiri, suatu sistem dapat berjalan dengan baik.
menjadi suatu informasi yang berguna bagi manajer dan perusahaan. Dari bab 3 itu peranan informasi dalam kualitas produk dan jasa. Kesimpulan dari bab 3, agar suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam memperkenalkan produk barang maupun jasa yang dimiliki kepada konsumen di berbagai belahan dunia, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang tepat agar dapat memberikan petunjuk aktual tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap komponen dalam perusahaan tersebut. Sistem informasi yang tepat tentunya akan menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya tersebut sangat diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan strategis perusahaan untuk dapat semakin maju dan bersaing di lingkungan penuh gejolak ini. Penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer misalnya merupakan satu alternatif jawaban yang tepat jika pihak manajemen menginginkan suatu sumber informasi yang dapat menghasilkan masukan sesuai yang diinginkan. Dari bab 4 yaitu model sistem umum perusahaan, dapat saya simpulkan yaitu sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam mengambil keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida, berbentuk piramida, di mana lapisan di dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga yang terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan teknis dan pengambilan keputusan untuk mengendalikan manajemen. Lapisan puncak yaitu terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Sehingga bangunan piramida tersebut dapat menjadi fondasi bagi perusahaan untuk meningkatkan sistem manajemen dalam perusahaan tersebut. Dari bab 5 yaitu pendekatan sistem. Dapat saya simpulkan bahwa pendekatan sistem adalah model umum yang dapat ditetapkan pada segala jenis organisasi yang telah menggunakan pendekatan sistem untuk menentukan masalah mengenai tidak memadainya pemrosesan informasi. Pendekatan sistem bukanlah prosedur yang tidak fleksibel, namun ia adalah pedoman dapat disesuaikan dengan situasi masalah tertentu. Pendekatan sistem dalam pemecahan masalah dan keputusan sangatlah diperlukan dalam pemecahan masalah agar mendapatkan tujuan bersama demi kemampuan sistem suatu perusahaan dengan tidak merugikan pihak manapun. Manajer berperan penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Sistem konseptual adalah suatu sistem pemecahan masalah terdiri dari manajer, informasi, dan standar-standar elemen yang lain. Masuk dalam prosesan perubahan masalah terjadi solusi alternatif dan kendala dalam pemecahan masalah menjadi manajer mengidentifikasi berbagai solusi alternatif, mengevaluasi, memilih dan yang terbaik, menerapkan dan membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu berjalan sebagaimana mestinya. SIM itu sangat penting, khususnya buat perusahaan dan khusus seorang manajer, yaitu harus mampu mendapat suatu informasi yang efektif, aktual, sehingga suatu informasi itu sangat berguna dan manajer harus bisa mengetahui proses informasi ke depannya seperti apa, masalahnya seperti apa, itu harus tahu. Demikian presentasi dari saya atas tugas kesimpulan yang diberikan oleh dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.